Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Dullah, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ihsan. Alhamdulillah sehat. Ya, Alhamdulillah sehat, Bang Dullah. Maaf kemarin silaturahmi tidak sempat menemani. Semoga saudara kita tidak sehat-sehat apa-apa, saja, insya Allah. tidak apa-apa, tidak apa. Nih, Ya, ya. para pendengar radio, Bang Dullah, keadaan dunia nampaknya tidak baik-baik ya. Setelah Ukraina, Ya. Rusia juga keadilan sedang dipertontonkan di Palestina. Lagi-lagi Iran merupakan sebuah harapan umat di tengah berbagai fitnah terhadap negeri ini. Nampaknya bisa menunjukkan perlawanan kepada Israel di tengah keadilan yang perlu buat bangsa-bangsa di dunia. Bangsa terjajah tapi tidak merasa terjajah memang luar biasa. Seperti keadilan di Indonesia, Bang Dullah. Ini Hmm. ada cerita minyak yang semakin licin ini. Wilmar ngasih duit, katanya buat jaminan, tapi kejaksaan bilang bukan jaminan itu, sitaan 11 triliun, Bang. Ini apa yang terjadi Ya. sebenarnya? Kalau di luar negeri kan ada tuh uang jaminan apa gimana ya. Terus juga masalah tipikor yang baru pada mengetok palu urusan hakim yang duitnya itu di bawah tempat tidur itu lagi-lagi duit nih Zarof Richard dan kawan-kawan. Macam mana ini Bang Dula? Semuanya apakah bisa disupermarketkan atau diangkakan begitu saja? Atau ada apa di balik ini semua? Ini Danantara lagi cari solusi gimana caranya orang supaya nggak macem-macem. Suruh jangan main golf katanya. Atau mak-maknya jangan cawe-cawe. Emang ada pengaruh istri ini Bang Dula? Ini luar biasa ini. Kalau bisa positif bisa negatif ini urusan bini di rumah. Ya, Apalagi ya, yang double garden ya. Dan juga ya, himbauan di hari Jumat ini. Entah Bang Dula akan khotbah di mana karena ya. dihimbau untuk kunut nazila di tengah pergolakan dunia Islam. Silakan Bang Dula mungkin bisa memberikan pencerahan dan terakhir. Ada apa dengan novel Baswedan? Kok Pak Prabowo? Apakah dari Presiden atau inisiatif Kapolri saja ini? Silakan Bang Dula. Ya. Yang pertama soal Palestina, Israel dan Iran. Memang kita lihat bahwa apa yang terjadi di Palestina, Israel dan Iran dan negara-negara Timur Tengah, masyarakat itu menganggap bahwa ketika Iran tahun lalu, Hamas tahun lalu menyerang Israel, terus dianggap 2 tahun ya. itu Hamas yang memulai sehingga kemudian Israel begitu. Padahal itu dari tahun 47 Israel itu sudah menjajah Palestina. Dan itu kan konsekuensi dari kekalahan Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, kemudian Inggris dan Perancis kemudian memberikan tempat untuk orang Yahudi datang ke yang sekarang kita kenal Palestina. Sebenarnya kalau kita belajar sejarah bahwa orang Israel yang tinggal di Palestina sekarang, mereka itu bukan keturunan Nabi Yakub, kan Israel itu nama panggilan kepada Nabi Yakub. Maka kemudian keturunan Nabi Yakub itu disebut Bani Israel. Nah, sehingga kalau mau kita bicara tentang sejarah yang sebenarnya, baik menurut Taurat, Zabur, Injil, Quran, bahwa mereka yang sekarang tinggal di Palestina yang orang-orang Israel itu bukan keturunan Bani Yakub, bukan keturunan Bani Nabi Yakub, bukan Bani Israel. Itu orang-orang yang keturunan lainnya, tapi karena dengan alasan kasus Jerman mengeksekusi sekian orang, terus kemudian sebagai pampasannya dikasihlah ke Palestina seperti itu. Jadi ini orang lupa bahwa ini dari tahun 47 bagaimana Israel sudah menjajah, mengusir dan seterusnya seperti itu. Nah, itu satu. Yang kedua, sedih bagi saya itu karena sebenarnya kalau orang Timur Tengah itu sekian ratus juta itu bersatu saja, sering saya katakan, tidak perlu pakai peluru kendali, tidak perlu pakai meriam, tidak perlu pakai senjata, meludah saja pada waktu yang sama, Israel itu banjir seperti itu. Tapi karena mereka tidak bersatu, maka terjadilah seperti hari ini, di mana Israel dengan konco-konco bisa madu domba dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, meskipun barangkali ada perbedaan mazhab antara Iran dengan negara-negara Arab yang lainnya, tapi ada satu kecerahan terakhir ini, misalnya kemudian Pakistan membantu Iran, kemudian putra mahkota Arab Saudi juga kemudian sudah menyatakan bahwa akan mendukung
Iran seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini merupakan salah satu petunjuk bahwa dalam salah satu hadis yang semua orang tahu bahwa ini episode terakhir dari dunia ini, sehingga demikian maka mudah-mudahan ini merupakan satu petunjuk bahwa masa kejayaan Islam itu akan muncul sebagai episode terakhir pada kehidupan manusia di dunia seperti itu. Nah, saya berharap bahwa pemerintah Indonesia itu yang bersikap netral itu tidak berarti bahwa tidak memihak. Itu salah. Bersikap netral itu, independen itu adalah memihak kebenaran. Jadi memihak kebenaran. Jadi kalau misalnya pemerintah Indonesia mengatakan mengakui dua negara, itu salah. Dua negara salah. Harus orang Yahudi di Israel itu harus dibawa kemana? Apakah di Amerika Latin, di benua-benua yang luas-luas itu sana? Dan itu milik sepenuhnya orang-orang Palestina seperti itu. Jadi sehingga demikian pemerintah Indonesia harus jelas, independen itu tidak berarti tidak memihak, harus memihak kepada kebenaran. Yang benar itu adalah Palestina seperti itu. Apalagi yang pertama memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan Indonesia itu adalah Palestina, Mesir, Arab Saudi, baru terakhir India, seperti itu. Jadi itu Mas Ihsan soal Timur Tengah. Jadi kalau misalnya kita mau kunut najilah silahkan saja, tapi dulu saya pernah dikritik waktu masa zaman Soeharto tahun 84 itu, saya buat satu edaran ke seluruh Indonesia minta kunut najilah, terus saya diprotes oleh salah seorang pengurus Dewan Dakwah. Belum ada kerja, belum ada usaha, sudah kunut najilah, katanya seperti itu. Jadi artinya bahwa kunut najilah dilakukan, tapi harus ada juga usaha, ada ikhtiar, ada usaha. Ya, sehingga dengan begitu maka dalam Islam itu faiza azamta fataqallah. Jadi setelah berusaha, serahkan kepada Allah. Nah, apa usaha Indonesia? Sering saya katakan bahwa ya misalnya jangan lagi belanja di supermarket, jangan belanja di Indomaret, jangan di Alfamart, kemudian jangan simpan uang di bank konvensional dan sebagainya. Itu adalah usaha ikhtiar, baru kemudian serahkan kepada Allah seperti itu melalui kunut najilah. Dan kunut najilah tidak hanya pada waktu subuh. Kunut najilah menurut sunnah itu 5 waktu, pada waktu 5 waktu seperti itu. Itu satu persoalan Timur Tengah. Yang kedua soal Kejaksaan Agung. Jadi begini, pengalaman saya 8 tahun di KPK itu, kalau yang disita itu ketika OTT. OTT. Itu disita, baru kemudian dipamerkan waktu gelar perkara konferensi pers. Ini bukan OTT yang kejaksaan ini, bukan OTT. Sehingga kemudian bagaimana kemudian ditampilkan yang itu bukan barang sitaan OTT, tapi diserahkan oleh Wilmar seakan-akan bahwa itu sebagai jaminan. Nah, saya mau cerita kasus Wali Kota Makassar. Wali Kota Makassar ketika saya masih di KPK itu, kemudian dia terlibat kasus pengadaan mobil pemadam kebakaran dulu itu hampir seluruh Indonesia. Wali Kota betul. Semua kena tuh seluruh Indonesia. Iya, Wali Kota Makassar terlibat dan dia itu satu asrama dengan saya, satu ikut training sama-sama dengan saya. Jadi kemudian dia telepon saya, namanya ada di situ, saya tidak angkat. Kenapa? Karena dalam kode etik dan SOP KPK ketika seseorang sudah tersangka tidak boleh ada komunikasi seperti itu. Jadi saya tidak angkat. Nah, kemudian besoknya ada orang yang telepon, tidak ada nama, tapi takut ada berita duka, saya angkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bang Dula, saya si Anu Oh, kenapa? Tolong jangan ditahan itu Pak Wali Kota. Terus saya bilang, kamu juga mau ditangkap? Oh enggak, saya cuma beritahu pesan dari senior di Sulawesi Selatan di Makassar, jangan diproses seperti itu. Saya bilang, beritahu dia kerjasama dengan KPK, ikhlas menerima hukuman, mudah-mudahan jadi kafarat buat dia di hari kelak. Maka kemudian itu disampaikan, dia terima uang 100 juta, itu diserahkan ke penyidik KPK. Dia sudah status tersangka, sudah proses. Setelah dapat pesan saya itu, kemudian 100 juta itu diserahkan. Seperti itu. Kenapa? Karena dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengembalikan uang yang diterima itu tidak menggugurkan pidana. Seperti itu. Kecuali sebelum ada kemudian, sidang ya. Ya, sehingga kemudian meringankan hukumannya. Hukuman cuma sekitar 5 tahun atau 4 tahun seperti itu. Nah, kasus yang Kejaksaan Agung ini beda. Beda. Jadi sudah di pengadilan negeri, itu Kejaksaan Agung kalah. Kalah.
Lantas kemudian Kejaksaan Agung kan tidak boleh banding. Yang banding itu kan kalau terdakwa. Jadi sehingga dengan demikian maka Kejaksaan harus langsung kasasi. Kasasi. Nah, kasasi itu sekarang lagi menunggu putusan seperti itu. Nah, kemudian ini Kejaksaan Agung mau show force, mau menunjukkan maka mereka luar biasa hebat sehingga kemudian seakan-akan mempreser Wilmar ini supaya kemudian seperti uang jaminan seperti itu 11, sekian triliun itu kemudian diserahkan 2 triliun. Ini kan problem buat BI. 2 triliun itu kan tidak kecil. Itu kan mengganggu dan dipamerkan itu seperti itu kan. Nah, di KPK itu tidak pernah begitu. Itu hanya ada rekening yang disimpan khusus untuk barang sitaan supaya ketika di pengadilan itu bisa ditampilkan rekeningnya itu. Jadi tidak dalam bentuk kasar seperti itu, uangnya itu kan mempengaruhi sistem uang seperti itu. 2 triliun kan tidak kecil. Apakah di BI di bank itu ada uang triliun? Nggak ada seperti itu. Nggak tahu itu uang dari mana seperti itu. Nah itu. Jadi itu persoalan Kejaksaan Agung. Yang ketiga soal apa tuh? Novel Baswedan ini kenapa ada apa tuh Satgasus begitu kan? Nah, ini kan macam kuda tanpa ini kan, macam kacamata kuda makhluk satu ini, Bang. Jadi ini problem. Memang Indonesia ini aneh juga seperti zaman Jokowi, Menteri Pertahanan urus food state bukan bidangnya urus seperti itu. Food estate padahal ini Menteri Pertahanan urus food estate seperti itu. Nah sekarang ini soal pendapatan penghasilan dan Inspektorat Keuangan itu. Tapi kok kepolisian menangani? Kan lucu juga seperti itu kan. Itu kan bidang Kementerian Keuangan Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai segala macam seperti itu. Kok ini kepolisian seperti itu. Jadi lihat bahwa seakan-akan bahwa Kapolri ini sudah mendapat signal seakan-akan bahwa nanti kalau resapel disingkirkan atau kemudian Jaksa Agung bla 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 seperti itulah, karena tuntutan dari Purnawirawan itu kan resapel segala macam. Nah, dia mau tunjukkan bahwa dia membela rakyat macam sehingga buat satgas seperti itu. Nah, kemudian diangkat salah seorang perwira, kemudian wakilnya Novel Baswedan seperti itu. Jadi untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu tidak salah ketika membubarkan KPK melalui amandemen undang KPK, sehingga kemudian orang-orang yang melawan Jokowi itu 50 sekian orang itu dipecat melalui rekayasa Firly dengan melakukan tes wawasan kebangsaan, sehingga Nobel CS itu seperti itu disingkirkan karena ini musuh mereka betul seperti itu. Nah, sehingga dan begitu seakan-akan bahwa ini Polri serius ini, lihat Novel Baswedan penyidik senior sampai buta, matanya sebelah butaan seperti itu. Nah, kalau itu dibentuk oleh Prabowo di bawah seperti dulu ada SBY membuat Satgas Pemberantasan Korupsi. Itu ada untuk khusus dalam kementerian internal seperti itu. Nah, itu bisa presiden bentuk yang untuk pemberantasan korupsi. Tapi ini polisi membentuk soal penerimaan negara, kan lucu seperti itu. Nah, jadi itu bagaimana cara-cara untuk bisa menyelamatkan diri untuk bisa kemudian tidak kena resapel. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ini masalah main golf sama istri yang ikut cawe-cawe. Kadang-kadang ini kan mak-mak ya sebagian lah ya pendengar kita mak-mak jangan tersinggung nih Bu, karena memang kenyataannya begitu. Silakan Bang. Di dalam kode etik KPK, pimpinan KPK tidak boleh main golf. Itu tertulis. Pimpinan KPK tidak boleh main golf. Itu tertulis. Kenapa? Karena di golf itulah terjadi lobby-lobby. Itu kan golf itu kan permainan tingkat tinggi kan, tingkat tinggi. Ya para pengusaha, para pejabat semacam itu, sehingga kemudian lobby. Kasus Antasari itu bermulanya terjadi dari situ, karena dia melanggar kode etik, pergi main golf, lantas kemudian akhirnya
sudah habis dia punya kartu langganan itu, ada permainan jalan seperti itu, maka kemudian disitulah perangkap mereka untuk memasukkan Antasari di kriminalisasi karena melalui gol seperti itu. Nah, soal mak-mak begini, dulu saya pernah ditanya waktu saya masih KPK, dulu saya, Mas Ihsan, tidak percaya bahwa perempuan itu korupsi. Perempuan tidak korupsi. Yang korupsi itu laki-laki saja, seperti itu. Tapi ketika Gubernur Banten yang perempuan itu ditangkap, saya lihat, wah, lebih dahsyat lagi, lebih dahsyat lagi perempuan. Lebih dahsyat lagi seperti itu. Kenapa? Karena akhirnya kemudian ada fenomena suami istri, bapak anak, istri anak, dan ada yang suami istri anak seperti itu, atau macam keluarga mobil, seperti itu. Nah, ya saya ditanya sama wartawan kenapa seperti begitu. Saya katakan kalau misalnya bos dengan anak buah, maka kemungkinan untuk bocor itu ada. Ketika misalnya bos sudah sudah pindah jabatan atau berhenti, anak buah ini bisa berani ngomong seperti itu, sehingga kemudian kena. Satu. Kedua, hasil korupsi itu lebih banyak dikuasai oleh bos. Anak buah cuma dapat recehan lah, mungkin 1% atau 10%. Nah, tapi kalau suami istri anak, pertama, harta itu yang dikorupsi, dicuri itu milik mereka, tidak bagi-bagi orang lain. Yang kedua, rahasianya itu bisa dijaga karena suami istri anak, seperti itu. Maka kemudian tren menurun seperti itu. Nah, setelah kemudian ada ketentuan 30% di dalam undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, undang-undang pilpres, bahwa harus 30% pengurus perempuan, 30% caleg seperti itu, mulailah perempuan merasa ini ya juga kita punya kesempatan, maka terjadilah seperti itu, sehingga akhirnya kemudian gaji berapapun karena perempuan ada. Mas Ihsan lihat bagaimana dipamerkan mobil mewah, kemudian perhiasan. Tahun lalu saya ingat itu jamaah haji dari Sulawesi Selatan itu begitu mendarat di bandara di Hasanuddin itu, terus dipamerkan itu emas-emas yang tahun ini juga, Ustadz. Jadi itu memang kecenderungan perempuan seperti begitu, sehingga begitu maka dalam Al-Quran itu kan disebutkan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang beriman, ini perintah kepada suami, jagalah dirimu, keluarga dari neraka. Jadi bergantung dari suami, bagaimana istri itu bla 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 bla, ya juga suami seperti itu. Karena itu maka agar supaya seperti itu didahului dengan hadis yang lain, bahwa ketika memilih calon istri, calon suami, maka karena kecantikannya, karena keturunannya, karena kekayaannya, karena agamanya. Barang siapa pilih karena agamanya, kebahagiaan dunia akhirat. Ya, jadi itu problem masyarakat kita seperti hari itu. Masya Allah. Itu barangkali soal maraknya ibu-ibu, mak-mak dan seterusnya seperti itu. Ini ada pendengar tambah cie boleh, Ustadz? Tambah cie. Ini Uni ada tambah satu. Tambah satu, masalah korupsi haji. Tadi dibilang orang haji, tapi nampaknya kemarin karena ada ganjalan politik luar biasa, pekan-pekan ini bergulir lagi. Ini dunia perhajian kita macam mana sebenarnya? Bang Dula, apa siki ada mengerti tentang ini, Bang Dula? Iya, saya alhamdulillah ditakdirkan 2 kali haji. Haji saya dengan istri, kemudian saya badal orang tua seperti itu. Jadi oleh karena itu maka waktu haji pertama itu kan di acara manasik itu kan diberitahu nanti begini. Terus kemudian makanan ini, minuman bla 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 seperti itu. Nah, faktanya ketika di Madinah dikasih sayur kol rebus, kemudian ikan asin segala macam, terus berbeda 180 derajat dengan yang kampanyekan waktu manasik. Kesehatan. Nah, satu kamar dengan saya itu aktivis tapi pegawai DKI. Dia bilang, "Bang, boleh nggak saya periksa soal makanan di hotel ini waktu di Madinah ini?" Silakan. Nah, dia datang ke dapur, kan yang bekerja itu kan orang Indonesia semua kan. Nah, jadi bisa ngomong bahasa Indonesia, tanya bagaimana soal makanan itu. Kata orang itu sebenarnya dari atas itu sekian $100, 300 rial, sampai ke kami itu dipotong separuh seperti itu. Jadi akhirnya kemudian hasilnya begitu, sayur kol segala macam, ikan asin seperti itu. Nah, ketika itu ditanyakan kepada petugas haji dari pertanggungan, oh itu supaya kemudian mereka ingat kampung mereka segala macam, makan ikan asin. Terus yang kedua, karena saya
baru pertama kali itu 2008, saya lihat di rundown itu dari Mekah terus ke Arafah, tidak ke Mina, tidak ke Mina. Terus saya tanya, menurut hadis kan ke Mina dulu 1 malam, baru ke Arafah. Terus kata dia bilang, oh di Mina itu belum dipasang kemahnya. Sehingga demikian kita langsung ke Arafah dulu, baru ke Musdalifah, baru ke Mina seperti itu. Karena belum pernah saya datang ke Mekah, itu pertama kali saya percaya aja. Tapi sampai di Mekah kan ada hampir 2 pekan kan menunggu untuk haji itu. Jadi kan dibawa keliling. Datanglah ke Mina dengan Arafah. Arafah memang kosong. Mina sudah ada tendanya, seperti itu. Jadi Mina itu permanen tendanya. Saya terus berpikir sebagai orang KPK, ini kenapa? Oh, kalau datang ke Mina 3 kali makan kan, satu orang katakanlah 10 rial, 200.000 orang kali 10 rial, 15 rial satu hari, itu udah berapa ribu rial kan? Kemudian sewa bis itu kan ratusan bis, itu sudah berapa seperti itu. Jadi dengan begitu maka kemudian langsung ke Arafah. Jadi itu ilmu KPK saya, wah ini seperti demikian. Karena itu maka ketika Pak Yasin wakil ketua KPK jadi irjen, itu kemudian diberikan supaya harus ke Mina, seperti itu. Nah setelah kemudian Pak Yasin itu dianggap itu berbahaya, maka diberhentikan cepat dari itu, maka kemudian kembali lagi kepada yang sekarang seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu, maka waktu saya masih di KPK, pertemuan dengan komisi berapa yang haji itu saya lupa, dengan pihak Kementerian Agama, saya usulkan agar supaya dana abadi itu dibeli pesawat. Pesawat itu khusus untuk jamaah haji dan jamaah umroh. Kenapa? Karena kos terbesar dari UNH itu adalah transport, tiket. Sudah itu kemudian penginapan. Jadi kalau Prabowo mengatakan untuk membangun asrama di sana untuk jemaah haji, itu sudah bagus sekali, karena berarti bisa saja tidak sampai 10 juta barangkali ONH nanti yang akan datang. Karena terbesar itu adalah transport. Ternyata kemudian dikorupsi dana itu waktu kasus Jokowi kan, dibangun infrastruktur, sehingga kemudian dana haji itu sudah tidak ada di bank, maka kemudian akhirnya kembali kepada asli 50 juta itu. Nah, mulai tahun lalu sampai sekarang ya 50 juta, karena tidak ada subsidi lagi, karena uang itu yang disimpan di bank sudah tidak ada. Sehingga dengan demikian maka kemudian korupsi beranjak langsung. Jadi kemudian kemarin Menteri Agama itu kan kabur kan sampai sekarang. Dipanggil DPR ngacir terus dia. Ya. Nah, sekarang itu sisa-sisanya masih ada. Jadi ada yang WhatsApp saya soal makanan apa segala macam. Saya bilang 80 tahun melaksanakan haji, masa masih ada soal teknis, soal makan apa segala macam seperti itu kan, berarti ujungnya masih korupsi juga seperti itu. Nah, karena itu Prabowo harus tegas terhadap pejabat-pejabat yang korupsi, dan itu harus disikat dengan bagaimana mengembalikan undang-undang Perpu dengan undang-undang KPK, sehingga kemudian bisa KPK berjalan seperti dulu, sehingga kemudian sudah 2 menteri agama ditangkap, nanti yang satu terakhir itu kalau buronan itu dia kembali diproses, sehingga kemudian bisa terjadi penertiban ibadah haji seperti itu. Masya Allah. Begitu Mas Iqbal. Terima kasih Bang Dullah pagi ini telah membersamai pendengar Rasil, mudah-mudahan sehat selalu dan Allah memberikan keberkahan. Terima kasih Bang Dullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.